Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Saya mohon maaf tadi datang agak terlambat. Namun waktu memarkirkan mobil saya heran itu. Kenapa Masjid Al-Falah lebih bercahaya dari hari-hari sebelumnya? Ternyata subuh ini gubernur sholat bersama kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita teruskan pengajian kita surah Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit ayat yang ke-10. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah, itulah yang akan mendapatkan pelajaran. Apa maksudnya? Sehebat apapun Quran itu, selengkap apapun Quran itu, andai kata manusia tidak patuh kepadanya, maka Quran yang hebat itu tidak ada manfaatnya. Samalah dengan Pak Gubernur. Sehebat apapun program yang dilakukannya, sehebat apapun aturan yang dibuatnya, kalau masyarakat Riau itu sendiri yang tidak mau patuh, yang tidak ada gunanya itu. Begitu juga Quran. Quran itu lengkap. Tapi kalau manusia tidak mau mengambil manfaat dari Quran itu, maka Quran itu tidak ada maknanya. Itu yang dikatakan tadi, yang akan mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, yahsha, orang yang takut kepada Allah, orang yang betul-betul menginginkan pengajaran dan pelajaran dari Al-Quran tersebut. Sudah kita jelaskan kemarin. Wa yatajannabuhal ashqa. Sementara orang-orang yang ashqa, orang-orang yang celaka itu, orang-orang yang tidak mau patuh itu, mereka menjauhi kebenaran. Mereka tidak mau patuh kepada Al-Quran.
Ada saja alasan mereka untuk tidak patuh. Seperti mana Bani Israel dahulu ketika disuruh Nabi Musa untuk menyembelih seekor lembu, mengelak-ngelak. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang bagaimana? Warnanya, umurnya, macam-macam itu. Itu yang dikatakan orang kita Melayu lama, kalau mau ada 1.000.000 daya, tapi kalau tidak mau ada 1.000.000 dalih. Orang yang tidak patuh itu ya terlalu banyak dalih yang dikemukakannya agar dia terhindar dari perintah tersebut. Maka Quran yang demikian hebatnya itu tidak memberi manfaat sedikit pun pada mereka. Alladzi yaslan naral kubra. Lalu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau patuh itu, Allah masukkan mereka ke dalam api yang sangat besar, yaitu api neraka. Kita masuk kepada pengajian yang baru, ayat yang ke-13. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya di dalam neraka itu la yamut wa la yahya. Manusia itu tidak mati tapi tidak pula hidup. Ini penat juga dari mulai malam tadi saya coba-coba mencari apa sebetulnya makna la yamut wa la yahya. Ternyata menurut Imam At-Tabari, dulu orang Arab itu kalau ingin menunjukkan manusia yang tidak berguna, manusia yang sangsai dan sengsara, maka orang Arab menyatakan huwa la hayyun wala maut. Orang itu tidak hidup dan tidak mati. Artinya tidak ada gunanya lagi itu. Kalaupun dia hidup tidak menyenangkan, kalaupun dia mati tidak menyusahkan. Adanya seperti tidak ada, wujuduhu ka'adamihi. Dia seperti mentimun bungkuk, masuk ke dalam keranjang iya, tapi dihetong tidak. Adapun dia di Riau, sama juga dengan tidak ada. Tidak ada pun dia tidak dirasakan orang. Itu menandakan sesuatu yang tidak punya arti. Maka makna summa la yamutu fiha wa la yahya, orang-orang kafir itu di dalam neraka memang tidak ada artinya. Tidak sedikit pun memberikan manfaat. Bahkan mereka diazab dengan sempurna. Saya kemarin seperjalanan dengan Cak Kadir dari Duri mendampingi Pak Gubernur melihat-lihat calon pusat rehabilitasi narkoba Muhammadiyah. Di jalan Cak Kadir cerita dengan saya, kalau kita ketangkap sama orang GAM waktu dia tugas di Aceh, itu dikuliti hidup-hidup itu Ustaz. Lama saya termenung duduk itu, dikuliti hidup-hidup, sakit juga itu. Tapi kalau kita dikuliti hidup-hidup di dunia, puncak dari sakit itu pingsan. Kalau sudah pingsan mau dikuliti mau diapain tidak terasa lagi. Kalau puncak dari pingsan itu mati. Begitu mati ya tidak ada terasa apa-apa lagi. Yang jadi masalah siksa di akhirat nanti la yamut. Kita tidak pernah merasa mati lagi. Macam mana caranya itu? Wala yahya. Tapi dibilang hidup, kita tidak bisa hidup juga. Kalau kata Ibnu Katsir, maksud la yamutu fiha wala yahya, orang yang disiksa dalam neraka itu tidak mati. Kalau dia mati, bebas dia dari siksaan. Tapi tidak pula hidup.
maksud tidak hidup di situ, dia tidak bisa mendapatkan ketenangan. Sehingga dikatakan la yamutu fiha wa la yahya, tidak bisa istirahat dan tidak memberi manfaat. Hidupnya itu tidak memberi manfaat, tapi tidak pula bisa mati. Coba kita bayangkan, kita dikuliti hidup-hidup tapi tidak pingsan, kita tidak mati. Artinya penderitaan yang abadi. Bahkan dalam ayat Quran yang lain, penderitaan dalam neraka itu allati tattali'u alal afidah. Penderitaan dalam neraka itu sampai ke jantung hati yang paling dalam. Apa maksudnya itu? Di dunia ini penderitaan terbagi dua. Ada orang yang diderita tubuhnya, dipukul, dipijak, disiksa, tapi kadang-kadang jiwanya merdeka. Macam pahlawan-pahlawan kita dahulu, ada yang ditembak, ada yang disiksa, macam-macam itu. Ada ulama-ulama di zaman Belanda itu disetrum lidahnya. Oh, sakit itu. Badannya sakit tapi jiwanya merdeka. Ada yang seperti itu. Walaupun tubuhnya rusak tapi hatinya tidak pernah rusak. Artinya penyiksaan itu hanya yang dirusak orang. Seperti orang difitnah, macam-macam tuduhan orang. Pak Gub juga pernah merasakan itu. Saya WA dia, macam mana ini Pak? Saya bilang kan, cukup di akhirat sajalah Ustaz. Tidak ada kita bikin macam itu. Badan tidak disiksa, tapi perasaan yang dirusak. Orang patah hati misalnya, Bang Mucok patah hati, itu badannya tidak dipukul Bang, tapi kekasih hati menyatakan, Bang, di awak lah ndak sejalan, kini awak bekarek rotan sajalah Bang. Wah, begitu kan berat itu. Badannya tidak dipukul, tapi hatinya yang terpukul. Badan Bang Mucok sehat, tapi perasaannya hancur. Lama-kelamaan Bang Ucok itu menjadi kurus juga itu. Karena permasalahan batin itu pindah ke badan. Kalau sudah badan tersiksa, batin tersiksa, badan tinggal ikut saja itu. Air diminum raso duri, nasi dimakan raso sakam. Ini yang dikatakan orang Melayu lama itu, kucing kurap mandi di papan, papan terbuat si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan, tapi diputus si jantung hati. Itu perasaan yang dipukulnya itu. Akar nibung meresap-resap agar mati dalam perahu. Terbakar kampung terlihat asap, terbakar hati siapa yang tahu. Wah, itu perasaan. Jadi azab di dalam neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Azab yang abadi. Tidak hanya badan yang disiksa, tapi juga allati tattali'u 'alal afidah. Jiwa juga tersiksa. Maka kalau azab di dunia ada azab badan, ada azab batin, maka azab di akhirat badan dan batin. Itulah azab yang sempurna. Kita teruskan. Tadi bicara tentang neraka, bicara tentang azab. Di sini kehebatan Al-Quran. Al-Quran itu selalu memberi solusi, memberi jalan keluar. Ketika kita muda-muda dulu, apa yang tidak kita buat? Agama kita
masih tipis, iman kita lemah, sementara godaan dan bisikan setan bermaharajalela. Sering juga kita terikut-ikut, bahkan ada di antara kita yang betul-betul bergelimang dalam noda dan dosa. Apa yang mesti dilakukan? Itu sudah berlalu. Apa yang mesti kita perbuat untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Waktu muda dulu, bepacik langan lah belangan, bepacik batih lah bebatih. Ndak ada udang di balik batu, ndak ada nasi di balik karak, halal haram santuang tarwi. Waktu muda, apa yang ndak kita buat? Semua kita lakukan. Allah memberikan jalan keluar. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Rupanya sebanyak apapun dosa kita di masa yang lalu, Allah berikan solusi. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mau membersihkan dirinya sebelum ajal menjemput, sebelum jiwa dan raga berpisah, sebelum ruh meninggalkan jasad. Karena kasih sayang Allah kepada kita itu, pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Sehinggalah takohakkar, kalau bahasa kitanya nyawa-nyawa ikan. Kalau bahasa kami di kampung ayah saya di Midai sana, nazak namanya, nazak. Orang yang mau mati itu nazak namanya itu. Sudah sakratul maut. Apalagi bahasa kita yang lain itu. Itu Bapak itu. Jadi udah hampir begitu itu baru pintu taubat tertutup. Begitu hebatnya kasih sayang Allah itu. Lalu begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita sehingga Allah menyatakan kasih sayangku jauh lebih luas daripada azabku. Pintu taubat selalu kubuka sampailah kalian mendekati kematian, berada di pintu gerbang kematian itu. Maka bertaubatlah, tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Bagaimana membersihkan diri itu? Dosa-dosa kecil, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau kita selalu beristighfar, Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita, walaupun itu sebanyak buih di tepi pantai. Tapi ada kelebihan istighfar yang luar biasa lagi. Orang yang rajin beristighfar, Allah akan kabulkan doanya dan mudahkan semua urusannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Arti maksum itu dosa yang dahulu sudah selesai. Kalaupun ada dosa di masa yang akan datang, itu sudah diputihkan. Sama dengan program pemerintah Riau terbaru, pemutihan pajak istilahnya. Karena kita sudah mandiri fiskal, target pajak kita berlebih-lebih, maka ada semacam pemutihan pajak. Sudah diputihkan tidak juga mau, itu udah masalah itu. Sama dengan yang di atas tadi itu. Jadi Rasul itu maksum. Arti maksum itu apa? Dosa dulu maupun dosa yang akan datang, kalaupun ada, itu sudah diputihkan. Itu tidak ada lagi cerita itu. Walaupun demikian, Rasul itu tidak pernah
kurang dari 100 kali beristighfar sehari semalam. Astagfirullah, astagfirullah, itu 100 kali tidak kurang itu. Jadi istighfar itu menghapuskan dosa yang pertama, yang kedua itu memudahkan semua urusan. Dengan beristighfar dosa-dosa kecil selesai. Kalau dosa-dosa manusiawi bagaimana? Dosa-dosa manusiawi itu selesai dengan ibadah. Tadi kita sholat subuh, maka dosa antara isya dan subuh selesai. Nanti kita sholat zuhur, dosa antara subuh dengan zuhur habis. Kita sholat asar, dosa antara zuhur dengan asar selesai. Sehingga ketika Rasul berbicara seperti itu, sahabat terkejut. Ya Rasulullah, kalau demikian kami tidak punya dosa lagi. Kalau antara sholat dan sholat itu kifarah, menghapuskan dosa. Rasul bilang, kalau di dekat rumahmu ada telaga, lalu airnya sangat jernih, kemudian kau mandi 5 kali sehari, ada nggak daki di tubuhmu? Orang tadi terkejut. Kalau udah mandi 5 kali sehari tentu tidak punya daki ya Rasulullah. Begitulah sholat yang 5, menghapuskan semua dosa-dosa, seperti mana mandi 5 kali sehari menghapuskan semua daki. Padahal orang Arab tidak ada yang mandi 5 kali sehari, itu tidak ada itu. Tidak ada. Saya pernah satu kamar dengan orang Sudan, itu tiap hari Jumat mandinya itu. Wah, memang dipikirnya di negara macam di negara dia. Negara dia kan panas tapi kering. Tidak mandi pun tidak ada masalah. Tapi kalau di Pekanbaru tidak mandi, itu masalah. Di Kuala Lumpur tidak mandi, itu masalah itu. Tapi karena badannya 2 kali besar badan kita, ya sabar-sabar sajalah gitu kan. Anggap sajalah itu ibadah kan itu. Jadi orang Arab itu biasa mandi ya sekali, bahkan ada yang tiap Jumat saja. Ini dikatakan Rasul kalau mandi 5 kali macam mana? Tentu dia terkejut. 5 kali ya. Ada nggak daki? Tentu tidak ada. Begitulah sholat yang 5 menghapuskan dosa-dosa. Tapi kata ahli-ahli hadis, itu dosa-dosa manusiawi. Dosa-dosa besar nggak bisa itu. Bisa menghapuskan dosa zina dengan sholat, enggak. Dosa mabuk dengan sholat, enggak. Dosa mabuk dengan puasa, enggak. Dosa zina dengan haji, tidak. Enggak bisa. Dosa-dosa besar itu bagaimana? Dosa-dosa besar itu bisa dihapuskan dengan taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat. Sesali kesalahan yang dulu, berazam tidak melakukan lagi di masa yang akan datang. Lalu ganti semua kejahatan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Dulu sering mengambil hak orang lain atau pungli, maka sekarang perbanyaklah sedekah. Sesali yang lama itu. Ada perubahan hidup yang mesti kita lakukan. Jadi Islam itu sangat solutif itu. Ada jalan keluar terhadap apapun yang kita lakukan. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampunkan Allah itu adalah dosa syirik. Itu tidak bisa. Karena dosa syirik itu melecehkan Tuhan, mencemehkan Tuhan, mengejek Tuhan. Kalau dalam bahasa Minangkabau lama, mempetelekan Tuhan. Dipetelekannya Tuhan itu, diremehkannya Tuhan itu. Cobalah bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan, Allah yang memberi kita hidup, Allah pula yang memberi kita rezeki, Allah pula yang memelihara kita. Tapi kita meminta-minta kepada selain Allah. Wajar gak Allah itu marah? Wajar. Kalau bapak-bapak tidak percaya,
Bapak-bapak punya istri. Bapak cintai istri bapak itu. Bapak kasihi dia dengan kasih yang tak bertepi. Bapak sayangi dia dengan sayang yang tak berbatas. Sudah berpuluh tahun hidup bersamanya. Dia minta belikan cincin emas dengan mantan kekasihnya. Macam mana itu? Dengan orang lain dimintanya, bukan dengan kita. Atau dia pergi dengan orang lain. Marah enggak kita itu? Marah kita itu. Kita yang hidup bersamanya dalam suka dan duka, ternyata dia meminta tolong, telepon-teleponan, WA-WA-an dengan laki-laki lain. Macam mana itu? Sama juga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu cintai suami ibu-ibu dengan sepenuh hati. Ibu-ibu sayangi dia dengan sepenuh jiwa. Dia adalah soulmate, belahan jiwa ibu-ibu yang tertitip di dalam tubuh orang lain. Dengan tiba-tiba ketika tengah malam ibu-ibu sholat tahajud, suami ibu-ibu mengigau, dipanggilnya nama perempuan lain. Bagaimana perasaan ibu-ibu itu? Saya yakin besok pagi ketika ibu-ibu memberikan kopi kepada suami ibu-ibu, ibu-ibu masukkan sianida ke dalam kopi itu. Kita manusia diduakan marah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kehidupan kita dia yang menanggung, tapi kita masih memohon kepada yang lain. Itu penyebab syirik itu tidak akan pernah diampunkan Allah. Pertanyaannya bagaimana ini? Kalau dulu kita lakukan seperti itu, sementara syirik tidak bisa diselesaikan dengan taubat. Betul? Syirik tidak bisa diselesaikan dengan taubat. Sebelum semua perbuatan syirik itu kita tinggalkan. Kalau dulu berharap kepada keramat monyet, dulu berharap kepada Gunung Kawi, dulu berharap kepada Nyi Roro Kidul, maka sekarang hapuskan itu semua. Hanya berharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka orang-orang ahli tafsir menyatakan ayat ini aneh itu. Menyalahi kaedah bahasa Arab yang biasanya. Sebab kaedah bahasa Arab yang biasanya subjek, predicate, objek, fiil, fa'il, maf'ulun bih. Tapi ayat ini terbalik. Objek dulu, baru subjek dan predikat. Ada apa itu? Seharusnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, wa nasta'in iyyaka, dan kami minta tolong kepadamu. Tapi dirubah Allah strukturnya, didahulukan objeknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bedanya? Kalau na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka, kami menyembah kepadamu, kami meminta tolong kepadamu, ada ruang untuk minta tolong kepada yang lain. Saya minta tolong kepada Bang Lukman, tolonglah Bang. Artinya kalau Bang Lukman tidak bisa menolong, saya bisa minta tolong kepada yang lain. Bisa minta tolong kepada Bang Uco, bisa minta tolong kepada Tony. Tapi dengan mendahulukan objek, mendahulukan maf'ulun bih, berubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong. Ada nggak ruang untuk yang lain itu? Tidak ada. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, sembah Allah sepenuh hati. Begitu kita menyembah Allah sepenuh hati, maka kita meminta tolong kepada Allah sepenuh jiwa. Sehingga tidak pernah kita punya celah dalam hati kita untuk menyembah kepada yang lain dan meminta tolong kepada yang lain. Jadi kalau perbuatan syirik itu tinggalkan dulu. Setelah itu barulah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada saja solusi dalam ajaran Islam. Dosa kecil cepatlah beristighfar.
Dosa-dosa biasa, perbanyak ibadah. Dosa sangat besar, taubat. Dosa syirik, kembalilah ke pangkal jalan. Tinggalkan perbuatan syirik tadi. Jadi, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang cepat kembali, lalu dibersihkannya jiwanya. Dengan apa dibersihkannya? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ada dua cara. Yang pertama zikir, dan yang kedua sholat. Zikir itu menghadirkan Allah ke dalam jiwa kita. Bahkan saya baca tadi malam tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab. Kata Quraisy Shihab, zikir itu terbagi tiga. Zikir dengan hati, la ilaha illallah, dalam hati, diungkapkan dengan lidah, la ilaha illallah, lalu diaplikasikan dalam perbuatan. Maksudnya apa itu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Paling tidak maknanya 4. La ma'bud illallah, tidak ada yang layak ku sembah kecuali Allah. La matlub illallah, tidak ada yang ku cari di dunia ini terkecuali Allah. La maksud illallah, tidak ada yang ku tuju terkecuali hanya keredaan Allah. La maujud illallah, tidak ada yang ada ini terkecuali hanya Allah. Itulah hakikat dari zikir tadi. Kalau sampai kita di sini, aman kita. Saya sering ngomong dengan Pak Gubernur, macam mana nih Pak? Udahlah Ustaz, yang penting kita cari keredaan Allah saja. Kalau dipikirkan manusia, stres kita dibuatnya. Saya pikir betul juga itu. Kalau didengar orang, baik pun kita, orang tidak memuji itu. Tapi sikit salah kita, di medsos luar biasa hebatnya itu. Tapi kalau kita melakukan karena Allah, tidak ada cerita itu. Apa yang kalian lakukan, lakukanlah, aku punya Tuhan. Semua yang kulakukan akan kupertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku. Kalau di hadapan manusia, semua bisa direkayasa. Tapi di hadapan Allah, tidak ada yang bisa direkayasa. Itu makna daripada zikir. La ilaha illallah. Dalam hati diungkapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan. Lalu, fasalla, mereka pun mengerjakan sholat. Sholat ini bukan beban, tapi sholat itu justru alat untuk meringankan beban. Sholat itu jembatan emas yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Sebab terlalu banyak perasaan dalam jiwa kita yang tidak mungkin kita ucapkan kepada manusia. Tidak bisa itu. Ada sesuatu yang sangat rahasia itu. Mau diceritakan ke istri, tidak sampai hati. Mau diceritakan ke dunsana, tidak enak. Mau diceritakan ke sahabat juga punya masalah. Mau diceritakan ke anak, tidak enak. Mau diceritakan ke jiran, nanti viral, jadi gosip, disimpan-simpan, jadi penyakit. Terlalu berat beban hidup itu. Kepada siapa bapak-bapak ceritakan permasalahan hidup itu? Kepada Allah. Itulah guna sholat itu. Sama juga dengan ibu-ibu yang di belakang itu. Pasti punya masalah itu. Mau diceritakan ke anak, tidak enak. Mau diceritakan ke dunsana, tidak lama. Mau diceritakan kawan lebih banyak masalahnya. Mau diceritakan ke jiran, nanti jadi gosip, viral. Disimpan-simpan, jadi penyakit. Mau diceritakan ke suamilah puncak masalahnya. Jadi kepada siapa kita ceritakan itu? Kepada Allah. Pak Sam ini, kalau ditimbang berat masalah yang dihadapinya dengan berat tubuhnya, itu lebih berat masalahnya itu.
Kalaulah tidak sholat dia, memang wah udah lama stroke itu. Dengan kita sholat, maka sesungguhnya kita bersandar di pohon yang besar, bernaung di pohon yang rindang. Tidak ada yang bisa menekan kita, karena segala sesuatu sudah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarasma rabbihi fasalla. Saya rasa itulah yang dapat kita sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada Rabu yang akan datang. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin bertanya, kita persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak terkira jauh dengan ceramah datang mengucapkan kali ini. Sebelum saya bicara, ingatkan ayat ini dengan sama. Sebelum saya bicara, seperti bapak-bapak. Udah terjadi sama sekarang sama istri, tentu ada motif sebab pernikahan. Dan kita tidak boleh mengeluarkan rokok. Ibu bertanya kepada bapak, ada rata-rata semua dari istri lain berarti menduakan. Sedang istri pertama tak setuju mana menggantung diri kemana dan mengadu. Terima kasih. Apanya? Siapa yang bisa apa kira-kira? Istri pertama tidak setuju untuk kawin di kedua itu maksudnya. Bisa diulang sedikit Pak supaya lebih apa Pak? Terima kasih Pak. Dan terjadi ini pada diri sendiri dan pada tetangga. Istri pertama tidak mampu melayani suami. Karena ada dua musik, mulai dari HP, tetangga jiran, kawan, tamu jemaah, mantap luar biasa. Mengadu, minta pendapat dari tetangga, mantap kuat. Sama RT, macam-macam apanya. Ada yang enak dan tidak enak. Sedangkan kita ada motifnya Islam punya istri yang kedua. Dan Islam mau Islam. Supaya jangan marah-marah istri pertama macam mana caranya Pak. Sedangkan istri pertama kenyataannya fikir ini sangat tinggi dan terjadi karena sebab tadi domain. Terima kasih. Oh ini agak berat pula pertanyaannya. Dia begini begini Pak, masalahnya ini berat ini. Punya istri pertama, ada istri yang pertama bermasalah, berbagai macam gosip macam-macam. Lalu bagaimana kalau menikah istri yang kedua gitu ya? Iya ya. Dia begini Pak, dalam Islam itu poligami tidak dilarang, akan tetapi dia merupakan emergency exit, jalan keluar andai kata memang tidak ada solusi yang lain. Macam tadi, bapak masih muda, sementara istri sakit-sakitan. Tentu ada kebutuhan batin yang tidak bisa dipenuhi istri. Dalam kondisi seperti itu, daripada terjadi perzinaan, maka poligami itu dianjurkan. Sebab laki-laki dan perempuan berbeda Pak. Kalau perempuan suaminya sakit-sakit, dia bisa fasah minta cerai. Boleh. Sebab kewajiban suami memberikan semua yang dibutuhkan istrinya. Begitu suami tidak bisa lagi, perempuan bisa ke pengadilan minta fasah. Selesai. Tapi kalau kita laki-laki sakit istri kita, berdosa kita menceraikannya itu. Harus kita rawat dia sampai sembuh, atau mungkin Allah menentukan takdir yang lain. Jadi itu yang kadang-kadang disalahpahami orang.
Perempuan dia bisa minta fasah, tapi kita tidak bisa mentalak istri kalau dia sakit atau apa itu. Harus kita sembuhkan itu. Ada mau kemana dia berobat kalau kita mampu obat. Itu tanggung jawab kita dunia akhirat itu. Jadi dalam kondisi begitu, menceraikan dia berdosa. Tapi kita punya keperluan yang tidak mungkin kita lakukan pada orang yang sakit misalnya. Nah, pada kondisi begitu itu dibolehkan. Jadi dalam Islam itu dibolehkan dengan catatan-catatan tertentu. Walaupun demikian, hidup bersuami istri ini dalam Islam, suami itu disebut dengan zauj, perempuan itu disebut dengan zaujah. Artinya pasangan. Kenapa Islam menyatakan suami istri pasangan? Karena mereka harus saling melengkapi. Tidak ada istri yang sempurna, sebagaimana tidak ada suami yang sempurna. Istri bapak di rumah itu bukan perempuan setangguh Khadijah, bukan perempuan secantik Aisyah, bukan perempuan secerdas Fatimah. Dia perempuan biasa yang banyak sekali kekurangannya. Maka terima dia apa adanya, bukan apanya ada. Maka tugas suami menyempurnakan keimanan istrinya, dan tugas istri menyempurnakan keimanan suaminya. Sebab suami ibu-ibu di rumah itu tidaklah laki-laki sehebat Abu Bakar, tidak laki-laki setegar Umar, tidak laki-laki selembut Utsman, tidak laki-laki secerdas Ali. Suami ibu-ibu di rumah itu juga manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan. Maka terima dia apa adanya, bukan apanya ada. Kok melumpek yo samo patah, kok menyuruh yo samo hilang, ado samo dimakan, ndak ado samo dicari, tetelantang sama makan angin, tetelungkui sama makan tanah, kelurah sama menurun, kebuki sama mendaki, ringan sama dijinjang, bare sama dipikul. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah amanlah kita di dunia, bahagialah kita di akhirat. Akan lahirlah surga Tuhan di hadapan kita bersama. Seperti kata Rasul, baiti jannati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.